Ini baru marmernya sudah diangkat ya, yang kita bikin tadi Kak. Ini dia. Basah dan gak ser gimana caranya ya? Nih menteganya, tapi bikinnya pakai mentega cair. Nah itu aku nggak bisa komentar ya, karena pakai mentega cair nggak bisa. Dia udah lembut ya, cocokan mentega kita udah lembut, dan yang paling penting dia udah pucat warnanya. Warnanya sudah pucat seperti ini, dan dia sudah teksturnya juga udah lembut ya kakak ya. Kuning telurnya ya ada 8 butir kuning telur. Ini kita masukinnya satu-satu. Ini nggak boleh kakak langsung hajar tuang semua gitu, kan kelihatan hilang. Tuang lagi yang selanjutnya, kelihatan hilang, tuang lagi yang selanjutnya. Jadi nggak usah lama-lama, kelihatan agak hilang, kakak bisa tuang lagi telur yang selanjutnya, tuang lagi yang selanjutnya sampai dia habis. Nah, satu-satu. Kenapa? Karena si mentega sama kuning telur ini susah untuk nyatunya. Lagi. Ini bahan keringnya ya kak. Kita tuang, lalu kita mixer asal rata aja. Ingat ya, nanti diratainnya lagi pakai spatula aja ya. Cukup tuh, ini udah cukup ya. Lalu telurnya ini kita kocok dengan cream of tartar. Cream of tartar ya, nggak punya cream of tartar ganti aja pakai perasan jeruk lemon atau perasan jeruk nipis. Cream of tartarnya aku akan pakai dia 1,5 sendok teh, 1, lalu setengah. Jadi 1,5 sendok teh untuk cream of tartar dimasukin di awal. Putih telurnya 7 butir ya, 7 putih telur. Kalau kakak pakai perasan jeruk lemon atau perasan jeruk nipis itu pakainya 1 sendok teh aja. Mixer dulu sampai dia keluar buih yang banyak, baru masukin perasan jeruk lemon atau jeruk nipisnya atau cuka apel. Dan jangan lupa tambahin garam. Garamnya secubit, mixer dia sampai dia hapit ya, atau sampai dia kocokan putih telurnya kaku. Wajib kaku ya. Udah dulu, baru naik ke sedang, baru naik ke paling tinggi. Bertahap. Supaya apa? Supaya nanti nggak ada genangan air putih telur di bawahnya. Semuanya ke mixer dengan bahwa kocokan putih telur kakak itu harus benar-benar kaku. Dia harus kaku kayak gini, kayak gumpal-gumpalan awan gini ya. Beda mixer, beda speednya, beda putaran mesinnya, beda durasi waktunya, nggak bakal sama kak, apalagi hand mixer. Jadi yang paling pasti kakak harus perhatiin dia seperti ini, dari speed rendah ke medium lalu ke tinggi, kocok sampai dia kaku kayak gumpalan awan begini ya. Maunya jelas ya kakak ya, karena kan di kocokan mentega ini nggak boleh over mix, maunya dia kental. Nih, kental banget ya. Lalu sekarang kita masukkan yang si kocokan putih telur ini, kita bagi jadi 3 kali masuk kakak. 1 dibagi jadi 3 ya. Yang pertama, nah ini pelan-pelan ya, apalagi yang pertama ini, karena kan ini lawannya nih mentega yang sangat berat ya kak. Ini pelan-pelan aja dulu yang pertama ini ya, apalagi kalau misalnya kakak masih pemula baru pertama kali bikin bolu marmer.
Nah, ini masih hati-hati nih. Ya, ambil nih yang banyak putih telurnya, kakak folding dia. Ini folding ya. Di-cut, terus di-folding pelan-pelan aja. Kalau misalnya baru pertama nyoba bikin bolu-bolu berat seperti ini. Ya, jadi jangan dirata-ratain kayak gini, enggak ya, tapi di folding aja. Nanti dia akan menyatu kedua adonan ini. Folding. Ini penting ya kakak ya, sangat penting kalau mau bikin bolu-boluan. Teknik yang cara memfolding adonan ini. Nah, ini udah kecampur kan, udah rata, langsung masukin yang keduanya. Karena kan kita bagi dia jadi 3 kali masuk. Ini yang kedua, folding lagi, pelan-pelan lagi ya. Tapi kalau yang kedua ini nanti dia sudah tidak seberat yang pertama tadi ya, tapi tetap hati-hati juga memfolding adonannya. Banyak banget. Cek kalau telurnya nggak dipisah, gabung di adonan butternya aja nggak boleh ya, nggak bisa. Ya, telurnya harus dipisah kakak sayang. Kalau telur kuningnya dari awal kakak udah campur dia ke adonan mentega kakak, ya sudah, bye bye, goodbye my love, rest in peace adonan. Loyang 18 telur berapa? Loyang 18 bisa bikin setengah resep aja. Nah, oke. Nah, kalau udah kecampur, sekarang kita masukin yang adonan terakhirnya. Mentega dari kulkas langsung, iya, dari kulkas langsung kita timbang dan bisa kita mixer ya, sekumpal dong. Makanya menteganya diambilnya pakai sendok, dikasih nastarnya 180.000, toples hardtop 500 gram. Tuh nastar kita glowing. Mau nastar pakai kuning telur omega ya kak untuk nastar. Nah, ini kalau udah rata nih, jangan overmix ya. Ini kalau overmix nanti cair banget kita punya adonannya. Ini udah. Kita timbang. Untuk mokanya aku pakai dia 260. Timbang coklat ini jadi 270 gram. Coklatnya yang Tofieco ya, Tofieco coklat ini kita timbang dia jadi 5 gram atau 1 sendok teh. Coklat bubuknya aku pakai Van Houten, ini aku kasih dia 1 sendok teh. Kita saring dia. 5 gram aku timbangnya atau setara dengan 1 sendok teh. Aku kasih yang mocha. Mochanya aku pakai Tofieco mocha coklat. Terima kasih kakak. Nah, pada ini nanyain snack box ya kakak ya. Loyangnya dioles sama minyak lo ya, dioles rata. Kita mulai dari yang coklat ya. Jual kak, apa juga. Nah, ini ya titik 1, 2, 3 kayak gitu. Lalu lanjut kita kasih yang si loyangnya merek apa? Signora. Kasih ya adonan vanila yang putihnya ini ya. Yang bener. Kalau Iya. kedengarannya nastar nggak pakai susu bubuk kenapa gitu. Bolu marmer nih ya kak. Dapat lagi dari kami Kel. Kucing apa itu? Miaunya banyak banget. Miaunya banyak banget. Dikasih miau. Miau. Nih ya, kita kasih kayak gini ya, yang si coklatnya. Iya. Nastar becek. Pecah. Aduh. Oh, kupingnya emang bener nih mas, sikat hati. Nastarnya pecah kenapa? Nastar pecah, satu, kakak waktu menggulung nastarnya kurang bulat sempurna, masih banyak retakan. Ya, kedua, overheat, suhu apinya terlalu panas. Jadi nastarnya itu dia crack, kakak. Nah ini ya, ini bagian pertama sih masih mudah lah kakak. Nanti yang bagian kedua kakak harus pokoknya yang nanti timpaan untuk coklat itu nanti di atas mocha.
timpaan mocha nanti di atas coklat. Pasti kelihatan walaupun udah kita tutup pakai adonan vanila. Nah, udah kayak gini, kita kasih yang adonan putihnya sekarang. Adonan putih full ya. Suhu oven deck untuk Kita kasih yang coklatnya. Nah, inget kakak, coklat di atas mocha ya, pasti kelihatan kok. Itu kan mocha. Nah, kita taruh di atasnya coklat. Pokoknya nggak boleh sama ya, sama yang di bawah. Dia harus selang-seling kak. Nah, coklatnya kasih dia di atas yang si mocha ini. siang, Ceng. Siang kakak. Nah, nanti yang mocha di atas yang coklat. Di atas coklat ini yang mocha. Tuh. Semalam aku beli roti abonya, enak banget, rotinya lembut, abonya banyak. Makasih banyak, Ce. Makasih. Ini ya kak, kita kasih dia seperti ini ya. Tuh. Ya, snack box masuk terigu juga cuman aduk asal rata aja pakai mixernya. Lalu aduk pakai spatula aja. Nah, ini setelah itu kasih lagi yang adonan. Ya, ketinggalan. Tinggalan lagi. Karena kita bukan Masa yang sih? versi ekonomisnya. Enggak ngelek. Itu ada 2-3 orang. 23 ngelek. 80.000. Nah, ini ya, tuang ya adonan coklatnya di atas mocha. Ingat ya, Kak. Coklat di atas mocha. Tuang lagi. Mana rotimu ada Apa dia nangis? Coba sini. Kok bisa kental gitu? Oh ya. Kak bisa kental gini gimana caranya? Aku buat encer. Nah, kakak masih ikut live-nya dari awal ya. Jadi aku tuh jelasinnya tuh di awal. Karena dia ada tips and triknya ya. Tips and triknya di mana? Di kocokan mentega ya, sama di kocokan telur, putih telurnya. Ya tuh yang nggak percaya udah banyak yang praktekin ya. Ini dia mentega nggak boleh di mixer terlalu lama. Kalau terlalu lama nanti kering dia sama cair adonannya. Kalau adonan cair hasil akhirnya pasti kering sama seret. Saya sudah bikin lembut banget. Tuh, saya udah bikin lembut banget enak. Iya, ya karena kalau semakin adonannya kental berarti dia teksturnya akan benar, akan tepat. Nah, lalu kita kasih lagi ya, next ya Kak. Ini lanjut lagi kita kasih yang adonan. Kak, kenapa kalau aku bikin kue baunya amis? Kak, kenapa aku bikin kue baunya amis? Pakein vanila kakak sayang, biar nggak amis. Itu dari telurnya, kocokan telur. Nah ya, nih kita kasih yang adonan putihnya. Nah ya kak, ovennya sudah saya nyalakan. Kita panasin dulu ovennya. Bisa dikukus nggak sih, Ce? Nggak bisa dikukus ya, ini nggak ada SP-nya soalnya ya, nggak ada baking powder, nggak ada ovalet, nggak ada TBM. Nah ini kasih kayak gini. Halo, mentega pakai merek apa ya? Thank you. Wisman. Nah ini ya, kayak gini ya kak. Ingat, kelihatan kan? Tuh, mocha ya, di bawahnya mocha. Nah, atasnya harus coklat ya. Nanti kalau yang bawahnya coklat, atasnya mocha. Pokoknya kakak harus ingat seperti itu sampai habis ya. Apa? Kakak Shirley 88. Iya, kakak Shirley 88, Neng. Kak Shirley 88. Nah, ininya. Kak Gusti nanya apa? Siapa Kak Shirley 88? Nah, ini ya, kita iniin. Kasih adonan terakhir kita. Tuh. Ini yang terakhir. Ya, dan nanti setelah itu olesan loyang. Jadi dia dibuat khusus trouble lagi dari si Makanya. TikTok. Nih, si TikTok ini kan agak sensitif soalnya. Kalau menteganya diganti margarin gimana, Ce? Hah? Mentega diganti margarin. Mentega diganti margarin. Soalnya agak lelah kak aku sama TikTok kak. Mentega diganti margarin nggak ada masalah. Ya, kakak mau full margarin pun boleh kakak ya. Oh, dia nanya, di Kak Ambon saya jarang sarangnya, Cece, besar-besar juga. Di Kak Ambon, Jarang sarangnya. kalau sarang itu dia tergantung suhunya. Suhu sama keplokannya bener nggak? Itu kan mesti dikeplok-keplok dulu sebelum di proof ya kakak. Dia nggak bisa tinggi, dia bukan bolu. Ce, oven Signora bagus nggak? Oven Signora bagus. Terus kita spiralkan ya, lihat ya kak, kita tusuk, bulatin, spiralin. Nah ini dibulat-bulatkan. Saya akan membulatkannya 2 putaran, nggak boleh sampai ke bawah. Tuh cukup sampai yang bagian atasnya aja, maksud saya nggak usah sampai ke bawah ya. Yang tambahan nggak usah dioles, nggak usah diapa-apain, hanya supaya dia nggak gosong. Kita taruh dia kayak gini ya, kita nggak mau adonannya gosong, jadi kita letakkan dia seperti ini.
Dia 60 liter, aku pakai api atas bawah, suhunya itu aku setting dia di 180. Kurang lebih makan waktu bisa 50 menit oven saya. Mas mau lihat nggak nanti? Ini ya, bolu marmernya. Nih, dia kayak batik. Ya. Terus ada juga dia beda-beda motifnya. Nah, ya kakak ya, motifnya akan beda-beda. Nah, nggak ada yang sama ya motifnya ya, tuh. Nah, jadi motifnya tuh beda-beda. Oke. Nah, kayak gini ya.